Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai kompetensi guru profesional berdasarkan UU nomor 14 tahun 2005 tentang kompetensi profesional guru. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama ada Diah Tri Lutfianti, yang kedua ada saya sendiri, Ahnia Nadira Yuliza Putri, yang ketiga ada Rosalia Yustianawati, dan yang keempat ada Rizky Nurfadilah. Pengertian kompetensi profesionalisme guru. Menurut Udin Saifuddin tahun 2009, profesi pada hakikatnya merupakan suatu pekerjaan tertentu yang menuntut persyaratan khusus dan istimewa sehingga meyakinkan dan memperoleh kepercayaan pihak yang menuntut keahlian dari para anggotanya. Pengertian kompetensi profesionalisme guru. Profesi, menurut Undang Saifuddin 2009, profesi merupakan suatu pekerjaan tertentu yang menuntut persyaratan khusus dan istimewa sehingga meyakinkan dan memperoleh kepercayaan pihak yang menuntut keahlian dari para anggotanya. Profesional, kata profesional menunjuk pada dua hal, yaitu orang yang menyandang suatu profesi dan penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan profesinya. Yang ketiga, profesionalitas. Profesionalitas berarti sikap para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan kejelian yang mereka miliki dalam rangka melakukan pekerjaannya. Kompetensi profesional. Menurut Amirullah Syarbini dalam bukunya yang berjudul Guru Hebat Indonesia, bahwasanya kompetensi profesional merupakan penguasaan materi kurikulum secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuan. Setiap substansi tersebut memiliki indikator esensial sebagai berikut. Subkompetensi menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi, memiliki indikator esensial, memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar, memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait, dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. Subkompetensi menguasai struktur dan metode keilmuan memiliki indikator menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan atau memberi bidang studi secara profesional dalam konteks global. Dalam diskusi pengembangan model pendidikan profesional tenaga kependidikan yang diselenggarakan oleh PPS IKIP Bandung tahun 1990, dirumuskan 10 ciri profesional, yaitu memiliki fungsi dan signifikan sosial, memiliki keahlian atau keterampilan tertentu, keahlian atau keterampilan diperoleh dengan menggunakan teori dan metode ilmiah, didasarkan atas disiplin ilmu yang jelas, kemudian diperoleh dengan pendidikan dalam masa tertentu yang cukup lama, aplikasi sosialisasi nilai-nilai profesional, memiliki kode etik, kebebasan untuk memberikan judgement dalam memecahkan masalah dalam lingkup kerjanya, memiliki tanggung jawab profesional dan otonomi. Kemudian yang terakhir ada pengakuan dari masyarakat dan imbalan atas layanan profesinya. Kemampuan profesional guru berdasarkan rumusan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1980 adalah kemampuan yang mencakup 1. Penguasaan materi pelajaran, mencakup bahan yang akan diajarkan dan dasar keilmuan dari bahan pelajaran tersebut. 2. Penguasaan landasan dari wawasan kependidikan dan keguruan. 3. Penguasaan proses kependidikan, keguruan, dan pembelajaran siswa. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1980 merinci ketiga kelompok tersebut. Kemampuan tersebut menjadi 10 kelompok dasar, yaitu meliputi 1. Penguasaan bahan pelajaran beserta konsep-konsep dasar keilmuannya. Yang kedua, pengelolaan program belajar mengajar. Yang ketiga, pengelolaan kelas. Yang keempat, penggunaan media dan sumber pembelajaran. Yang kelima, penguasaan landasan-landasan kependidikan. Yang keenam,
pengelolaan interaksi belajar mengajar. Yang ketujuh, penilaian prestasi siswa. Yang kedelapan, pengenalan fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan. Yang kesembilan, pengenalan dan penyelenggaraan administrasi sekolah. Yang kesepuluh, pemahaman prinsip-prinsip dan pemanfaatan hasil penelitian pendidikan untuk kepentingan peningkatan mutu pembelajaran. Standar kompetensi profesional guru. Dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007 disebutkan standar kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, standar kompetensi profesional guru PAUD, TK, SD, dan MI. Penguasaan materi, struktur konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran di AMPU. Menguasai standar kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang dimampu. Mengembangkan materi pembelajaran yang di AMPU secara kreatif. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dan melakukan tindakan relevatif. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Standar kompetensi profesional guru. Dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007 disebutkan standar kompetensi profesional harus dimiliki oleh seorang guru. Yang kedua, standar kompetensi guru mata pelajaran di SD, MI, SMP atau MTS, SMA atau MK atau SMK, yaitu menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran, menguasai standar kompetensi dasar mata pelajaran, bidang pengembangan yang di AMPU, mengembangkan materi pembelajaran di AMPU secara kreatif, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Komponen kompetensi profesional guru. Menurut Cooper, dalam Satori terdapat 4 komponen kompetensi profesional guru, yaitu 1. Memiliki pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia. Yang kedua, memiliki pengetahuan dan menguasai bidang studi yang diampu. Yang ketiga, memiliki sifat yang tepat terhadap diri sendiri, sekolah, teman sejawat, dan bidang studi yang diampu. Dan yang keempat, memiliki keterampilan menyampaikan materi ajar. Satori sendiri mengemukakan beberapa komponen kompetensi profesional seperti berikut. 1. Penguasaan bahan mata pelajaran. Penguasaan bahan mata pelajaran adalah kemampuan mengetahui, memahami, mengaplikasikan, menyintesiskan, dan mengevaluasikan sejumlah pengetahuan keahlian yang diajarkan. Ada 2 hal yang berkaitan dengan penguasaan bahan mata pelajaran. Yang pertama, menguasai bahan bidang studi dan kurikulum sekolah. Yang kedua, menguasai bahan pendalaman dan pengaplikasiannya. Yang kedua, pengelolaan program belajar mengajar. Kemampuan ini meliputi kemampuan dalam merumuskan tujuan instruksional, kemampuan mengenal, menguasai, dan menggunakan metode mengajar. Kemampuan memilih dan menyusun prosedur instruksional yang tepat, kemampuan melaksanakan program belajar mengajar, kemampuan mengenal potensi siswa, serta kemampuan merencanakan dan melaksanakan pengajaran remedial. Yang ketiga, pengelolaan kelas. Pengelolaan dan penggunaan media serta sumber belajar pada dasarnya merupakan kemampuan menciptakan suasana belajar kondusif yang dapat merangsang belajar siswa sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Yang keempat, penguasaan landasan-landasan pendidikan. Kemampuan ini berkaitan dengan 1. Mempelajari konsep dan masalah pendidikan dengan sudut tinjauan sosiologis, filosofis, historis, dan psikologis. Yang kedua, mengenal fungsi sekolah sebagai lembaga sosial. Yang ketiga, mengenal karakteristik siswa secara fisik dan mental. Dan yang keempat, mampu menilai prestasi belajar mengajar.
Kemampuan ini adalah kemampuan dalam mengukur perubahan tingkah laku siswa dan kemampuan mengukur kemahiran diri sendiri dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran. Yang kelima, memahami prinsip-prinsip pengelolaan lembaga dan program pendidikan di sekolah. Di sini, guru dituntut keterlibatannya dalam membantu kepala sekolah dalam berbagai kegiatan pendidikan di sekolah, memahami dasar berorganisasi, bimbingan penyuluhan, program kerja OSIS dan ekstrakurikuler, perpustakaan sekolah, dan lain-lain. Dan yang keenam, menguasai metode berpikir. Menguasai metode berpikir maksudnya adalah berpikir dengan pendekatan berpikir keilmuan atau berpikir secara ilmiah. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan dan menjalankan misi profesional. Jadi, guru harus mengembangkan potensi dirinya secara bersinambungan agar wawasannya menjadi luas dan tidak ketinggalan iptek. Yang kedelapan, terampil memberikan bantuan dan bimbingan kepada siswa. Untuk itu, guru perlu memahami berbagai teknik bimbingan belajar dan dapat memilihnya dengan tepat dalam rangka membantu siswa. Yang kesembilan, memiliki wawasan tentang penelitian pendidikan. Jadi, guru itu sangat perlu mengikuti perkembangan yang terjadi dalam dunia pendidikan, terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas pokok 10. Mampu memahami karakteristik peserta didik. Pemahaman yang dimaksud meliputi pemahaman tentang kepribadian siswa, perbedaan individual, kebutuhan, motivasi dan kesehatan mental, tugas perkembangan, dan fase perkembangan. Yang ke-11, mampu menyelenggarakan administrasi sekolah. Kemampuan ini meliputi kemampuan mengenal dan melaksanakan pengadministrasian sekolah, mengatasi kelangkaan sumber belajar, membimbing siswa, dan merawat sumber-sumber belajar lainnya. Yang ke-12, memiliki wawasan tentang inovasi pendidikan. Jadi, guru harus mampu berperan sebagai inovator atau agen perubahan dengan menguasai wawasan yang cukup tentang berbagai inovasi dan teknologi pendidikan yang berkembang. Yang ke-13, berani mengambil keputusan. Kemampuan ini yaitu kemampuan mengambil keputusan pendidikan bertujuan agar guru tidak terombang-ambing dalam ketidakpastian. Yang ke-14, memahami kurikulum dan perkembangannya. Jadi, guru harus memahami konsep dasar dan langkah-langkah pokok dalam pengembangan kurikulum. Yang ke-15, mampu bekerja berencana dan terprogram. Jadi, guru dituntut harus bisa bekerja secara teratur dan berurutan dengan kreativitas yang tinggi. Yang ke-16, mampu menggunakan waktu secara tepat. Selain tepat waktu masuk dan keluar kelas, guru juga harus bisa membuat program kegiatan dengan durasi dan frekuensi yang tepat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.